Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, mahasiswa yang saya hormati. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pertemuan kuliah pada minggu kemarin. Materi pada pertemuan hari ini, saya akan mengulang sedikit mengenai konsep dasar matematika ekonomi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai teori fungsi, yang semua materi ini saya ambil dari buku Matematika Ekonomi. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar dalam matematika ekonomi. Ya, dalam memahami matematika ekonomi, kita tentu pertama kali akan dikenalkan terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan matematika itu? Matematika itu pada dasarnya berasal dari kata matein, yang artinya mempelajari atau belajar. Karena dengan mempelajari matematika, seseorang itu akan terbiasa mengatur jalan pemikirannya dengan sistematis. Ya. Kemudian dalam mempelajari matematika, kita akan dikenalkan dalam konsep terapan matematika dalam ekonomi, yaitu memahami mengenai model-model ekonomi. Apa model ekonomi itu? Model ekonomi itu adalah abstraksi tentang hubungan ekonomi untuk menyederhanakan penanganan masalah-masalah ekonomi yang dianggap sangat kompleks. Nah, dengan demikian, model ekonomi itu dibentuk untuk mempelajari tingkah laku unit-unit ekonomi dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Misalnya, dalam kegiatan produksi, dalam kegiatan konsumsi, dan dalam bentuk distribusi barang dan jasa. Nah, dalam matematika terapan di bidang ekonomi, ada 3 bentuk model ekonomi. Yang pertama, yang kita kenal dalam bentuk fungsi umum kualitatif. Fungsi umum kualitatif ini adalah sebuah persamaan atau fungsi atau equation yang menunjukkan hubungan perilaku sebagai akibat perubahan variabel lain yang berhubungan. Misalnya begini, katakanlah kita ingin menggambarkan model umum dalam permintaan barang, katakanlah barang A. Fungsi permintaan terhadap barang A itu sama dengan fungsi dari harga barang A itu sendiri, harga barang B, selera konsumen, pendapatan konsumen, dan ekspektasi konsumen terhadap perubahan harga barang tersebut di masa akan datang. Nah, kalau bentuknya seperti ini kita sebut dengan fungsi umum kualitatif. Jadi membuat model pernyataan kualitatif, kemudian kita terjemahkan dalam bentuk model matematik. Yang kedua adalah model tabel atau grafik sebagai bentuk dari model ekonomi. Jadi kita menggambar kondisi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat dalam bentuk tabel. Misalnya yang umumnya adalah yang kita kenal itu adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu adalah suatu keadaan di mana pada tingkat harga jual tertentu, misalnya sebesar $400 ini, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, sebesar 50 unit misalnya. Jadi ini quantity demand sama dengan quantity supply. Ini yang kita sebut dengan model tabel atau grafik. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi aljabar matematis. Dalam pembuatan model aljabar atau matematis, yang penting diperlukan bentuk persamaan, equation. Setidak-tidaknya equation itu memiliki beberapa unsur utama, yaitu variabel, ada konstanta, ada koefisien. Setidak-tidaknya 3 ini. Nah, fungsi aljabar matematis dalam matematika terapan ekonomi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu persamaan definisi, yaitu bentuk persamaan yang mempunyai arti sama. Misalnya, apa yang dimaksud dengan profit itu? Profit itu kita notasikan dengan P. Profit itu diperoleh dari selisih antara total revenue dan total cost. Ini yang disebut dengan persamaan definisi. Kemudian yang kedua yaitu persamaan keseimbangan. Adalah persamaan yang menggambarkan kondisi keseimbangan model. Misalnya, keseimbangan pasar.
yaitu keseimbangan antara quantity demand dan quantity supply. Atau misalnya kita berbicara mengenai keseimbangan pendapatan nasional. Dari sisi pengeluaran, keseimbangan pendapatan nasional itu sama dengan besarnya pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor net. X min M, selisih antara ekspor dan impor. Kemudian yang ketiga yaitu persamaan tingkah laku, behavioral, yaitu persamaan yang menunjukkan hubungan tingkah laku antara variabel sebagai akibat perubahan variabel yang lain. Misalnya begini, kita berbicara mengenai fungsi permintaan. Kita ulang kembali lagi nih. Fungsi permintaan itu hubungan antara harga, price dengan quantity. Ya. Kalau harga barang naik, maka kuantitinya akan berkurang. Jadi koefisien arahnya adalah berkebalikan, negatif. Dengan asumsi di luar harga barang itu dianggap tetap tidak berubah, atau yang kita kenal dengan istilah asumsi ceteris paribus itu. Ya. Nah, sudah. Ini sedikit mengenai model-model ekonomi. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar dalam teori fungsi. Materi ini saya ambil di buku saya di bab 3, ada di halaman 33 sampai halaman 67. Silakan nanti dipelajari di buku matematika ekonomi. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi itu? Fungsi itu adalah bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan. Ya. Hubungan ketergantungan antar satu variabel dengan variabel lain. Jadi ini, ya. Bentuk fungsi setidaknya memiliki 4 unsur. Ada yang disebut dengan variabel terikat, dependent variable, ada independent variable X ini, ada koefisien variabel B, dan ada konstanta. Setidaknya memiliki 4 unsur ini. Ada variabel dependent, ada variabel bebas, ada koefisien variabel, ada konstanta. Ya, itu. Kalau menurut jenisnya, fungsi itu bisa kita bedakan menjadi 2. Kalau menurut jenisnya. Yang pertama adalah fungsi eksplisit, yaitu sebuah persamaan yang dapat dibedakan secara jelas antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Kalau bentuknya seperti ini kita sebut dengan fungsi eksplisit. Ini variabel bebasnya, ini variabel terikatnya. Untuk yang 2 variabel maupun yang 3 variabel. Yang kedua adalah jenis fungsi implisit. Sebuah persamaan atau equation atau fungsi di mana variabel bebas dan variabel terikatnya belum dapat dibedakan secara jelas. Misalnya bentuk seperti ini, X plus Y min 7 sama dengan 0. Ini namanya fungsi implisit. Dalam bentuk seperti ini, maka harus kita rubah menjadi fungsi yang sifatnya eksplisit. Katakanlah Y sama dengan min X plus 7. Ya. Berarti ini Y sama dengan fungsi dari X, atau X sama dengan Y, X sama dengan min Y plus 7. Ya. Ya, bisa berbentuk seperti ini. X min Y plus 7 atau Y sama dengan min X plus 7. Ini namanya fungsi eksplisit, ini fungsi implisit. Untuk bentuk kuadrat juga seperti itu. Ya. Ini menurut jenisnya. Kalau menurut bentuknya, kita mengenal berbagai macam bentuk fungsi. Yang pertama adalah fungsi linier. Ya. Fungsi linier. Fungsi linier misalnya seperti ini. Ini. Kemudian yang kedua adalah bentuk fungsi kuadratik. Fungsi kuadrat. Nanti kita pelajari satu persatu. Kemudian yang berikutnya yaitu fungsi kubik. Kemudian ada fungsi pecah atau fungsi hiperbolik. Kemudian ada fungsi eksponensial.
yang variabel bebasnya merupakan bilangan pangkat, kemudian ada fungsi logaritma. Variabel bebasnya merupakan bentuk logaritma. Ini adalah jenis-jenis fungsi. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu fungsi linear. Apa fungsi linear itu? Fungsi linear atau linear equation itu adalah garis lurus, di mana variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 1. Jadi variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 1. Misalnya kalau bentuknya Y sama dengan fungsi dari X, maka persamaannya Y sama dengan BX plus A misalnya. Atau kalau bentuknya X sama dengan fungsi dari Y, maka bentuk modelnya X sama dengan A plus BY. Boleh. Ya, sama ini. Selama itu bentuknya linear, maka kebalikan fungsinya akan sama. Misalnya begini, katakanlah Y sama dengan 2X min 10. Ini adalah Y sama dengan fungsi dari X. Kalau saya rubah menjadi bentuk X sama dengan fungsi dari Y, seperti tadi, maka bentuknya menjadi 2X sama dengan Y plus 10. Atau X sama dengan setengah Y plus 5. Nah, antara garis ini dengan garis ini, kalau kita gambar itu akan sama. Selama itu fungsinya adalah linear. Atau variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 1. Ini mengulang kembali ya, di SMA saya kira sudah. Nah, sekarang bagaimana cara membentuk fungsi linear? Ya, jadi bagaimana membentuk persamaan garis linear melalui satu titik atau dua titik? Ya, misalnya begini, kita ingin menentukan sebuah garis, sebuah fungsi linear yang melewati satu buah titik. Katakanlah TX1, Y1, ini koordinatnya. Ya, misalnya begini katakanlah, ini saya gambar secara sederhana katakanlah, misalnya begini. Ini katakanlah kita maaf ini agak kurang bagus ya. Ya, misalnya begini. Nah, kita ingin mencari persamaan garis yang melewati titik A katakanlah. Koefisiennya X1, Y1 koordinatnya. Katakanlah ini ada kemiringan garisnya. Katakanlah kemiringan garisnya B. Persamaan garisnya bagaimana? Ya, misalnya ini. Mencari atau menentukan persamaan garis linear yang melewati satu buah titik dengan koefisien arah tertentu. Koefisien arah itu kalau di SMA sering dikenal dengan istilah gradien. Maka untuk menentukan persamaan garis yang melewati satu buah titik, formulasi yang kita gunakan Y min Y1 sama dengan B kali X min X1. Ya, nih. Ini formulasi yang kita pakai. Nah, formulasi ini kita pakai kalau perubahan titik dalam garis itu sifatnya adalah konstan. Jadi kalau kita gambar linear seperti ini, jadi titik-titiknya tetap tepat berada pada garisnya ini. Nah, maka kalau yang bentuknya seperti itu, kita menggunakan rumus yang pertama ini. Y min Y1 sama dengan B kali X min X1. Nah, misalnya begini. Kita diminta untuk menentukan persamaan garis yang melewati titik A23 dengan kemiringan garisnya 0,5. Tentukan persamaan linearnya. Maka kita bisa mencari dengan menggunakan rumus tadi itu. Y min Y1 sama dengan B X min X1. Y min Y1-nya 3, koefisien arahnya setengah, X min 2. Atau Y min 3 sama dengan setengah X min 1. Atau Y sama dengan setengah X plus 2. Nah, ini adalah persamaan garis yang melewati titik A dengan koefisien arahnya setengah. Atau kalau saya buat menjadi bentuk X setengah X sama dengan Y min 2. Atau X sama dengan 2Y min 4. Ini sama. Ya, garis ini dengan garis ini sama. Ya, jadi persamaan garis yang melewati TA23
koefisien arahnya setengah, kalau kita tentukan menjadi seperti ini. Cara ini lebih mudah kalau Anda menggunakan Graphar Free, ya, yang sudah saya berikan aplikasi kemarin itu, silakan di-download ya. Kalau menggunakan Graphar Free, tinggal Anda bentuk aja ini model equation-nya. Y sama dengan fungsi dari X, Anda tentukan persamaannya setengah X plus 2. Misalnya, kalau digambar garisnya menjadi seperti ini. Memotong di titik X2 dan memotong di titik X min 4, Y 2. Ditarik menjadi sebuah garis. Ini adalah persamaan garis setengah X plus 2 untuk menggambar garisnya. Jadi selain menentukan persamaan garisnya, Anda juga harus bisa menggambar garisnya. Menggambar garis itu kan ada dua. Dengan menggunakan metode matematis, ya, atau menggunakan metode tracing proses. Kalau matematis ya tentukan titik potongnya masing-masing dengan sumbu X dan sumbu Y. Saya kira sudah Anda pelajari di SMA. Ya, yang lebih mudah lagi kalau Anda menggunakan aplikasi Graphar Free. Ya, ini kalau melewati satu buah titik. Bagaimana kalau kita ingin mencari persamaan garis yang melewati dua buah titik tanpa diketahui koefisien arahnya? Misalnya begini, tentukan persamaan garis yang melewati titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Ya, maka formulasi yang kita pakai itu adalah Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan B, X min X1 dibagi X2 min X1. Jadi rumusnya ini. Ini rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini sebenarnya merupakan turunan dari rumusan yang pertama. Rumusan yang pertama itu kan bentuknya apa tadi itu ya? Y min Y1 sama dengan B kali X min X1. Nah, kita tahu B itu kan gradien, kemiringan garis. Kemiringan garis itu sebenarnya diperoleh dari hasil bagi perubahan Y dengan perubahan X-nya. Itu berarti sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, kalau B ini nanti kita masukkan ke sini, kita substitusikan, maka ini akan ketemu menjadi persamaan ini. Ya, kalau kita substitusikan. Ya, asalnya dari sini. Tetapi karena koefisien arahnya tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus ini. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Ya, contohnya misalnya ini. Diketahui titik A 23, titik B 63. Tentukan persamaan linearnya. Ya. Ya, kita bisa menggunakan rumus langsung tadi itu. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1, X min X1 dibagi X2 min X1. Misalnya, berarti Y min Y1-nya berapa? 3 dibagi 5 dikurangi 32 sama dengan X min 2 dibagi 6 dikurangi 2, 4. Jadi 4Y min 12 sama dengan 2X min 4. Atau 4Y sama dengan 2X min 4 plus 12. Atau 4Y sama dengan 2X plus 8. Atau Y sama dengan setengah X plus 2. Nah ini ya, setengah X plus 2. Setengah X plus 2. Nanti kalau kita gambar garisnya, maka garis ini akan melewati titik A23, koordinatnya 23, dan titik B, koordinatnya 6, 5. Ya, itu. Ini, jadi perubahannya itu kalau kita gambar adalah sifatnya misalnya begini ya.
Misalnya ini bukan pas garisnya. Jadi perubahan-perubahan titiknya itu tepat ada di dalam garis ini. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya, kartesiusnya. Ya, itu rumusnya. Jadi ada dua formulasi ya, melewati satu buah titik dan melewati dua buah titik. Nah, sekarang bagaimana membentuk persamaan garis linier? Seandainya garis itu berimpit, sejajar, tegak lurus, atau berpotongan. Ya, misalnya begini, kita memiliki dua buah garis linier, garis M dan garis N. Kita ada dua garis. Ya, koefisien arahnya tentu berbeda. Ya, koefisien arah garis M adalah B, koefisien arah garis N-nya adalah B aksen. Ya, maka dua buah garis ini akan sejajar antara garis M dengan garis N bila koefisien arah kedua garis tersebut sama. Jadi kalau koefisien arah garisnya sama, maka kalau kita gambar, garisnya pasti akan sejajar. Misalnya ini. Ya, ini garis M, ini garis N. Syaratnya apa? Koefisien arah garisnya sama. Ya, B sama dengan B1, B sama dengan B aksen. Ya. Kemudian yang kedua, hubungan dua garis yang tegak lurus. Dua garis akan saling tegak lurus bila koefisien arah garis pertama dikalikan dengan koefisien arah garis kedua sama dengan -1. Jadi kalau kita gambar misalnya ya katakanlah ini sumbu Y, ini sumbu X. Katakanlah ini tegak lurus lah ya, anggap tegak lurus misalnya. Ya, katakanlah ini garis M, ini garis N. Garis M ini akan tegak lurus dengan garis N jika B kali B1 sama dengan -1. Diingat aja formulasinya ya. Dua buah garis akan tegak lurus kalau hasil kali arah koefisien kedua garis itu sama dengan -1. Kalau sejajar, M sejajar dengan N, itu koefisien arahnya sama. B sama dengan B1. Ya, ini hubungan dua garis. Sejajar dan tegak lurus. Yang kedua, dua garis akan berimpit bila kedua koefisien persamaan garisnya sama. Jadi kalau misalnya ada dua garis M, katakanlah ya, Y sama dengan A plus BX, garis N juga demikian, Y sama dengan A plus BX, karena ini koefisien arahnya sama, kemudian persamaannya sama, identik, maka garis itu kalau kita gambar akan berimpit, ya berimpit menyatu. Kemudian dua garis yang berpotongan, ya, dua buah garis akan berpotongan jika ya berpotongan itu syaratnya koefisien arah garisnya tidak sama. Misalnya ini garis M, ini garis N, ini titik potongnya. Ya, garis N akan memotong garis M atau sebaliknya jika koefisien arah kedua garisnya tidak sama. Nah, dari sini nanti kita akan bisa menentukan titik potongnya. Atau kalau di matematika murni ini disebut dengan koordinat titik potong. Ya, koordinat titik potong caranya bagaimana? Ya, mengeliminasi antara dua garis itu M sama dengan N. Atau A plus BY sama dengan A1 plus B1 Y1. Nanti akan ketemu berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Berapa ordinat titik potongnya, berapa absis titik potongnya. Jadi yang penting diingat syaratnya saja.
dua buah garis akan berpotongan jika koordinat arah kedua garisnya tidak sama. Ya, misalnya begini ya. Nah, kita diminta untuk menentukan koordinat titik potong antara persamaan garis yang melewati titik A. 31 koordinatnya sejajar dengan garis Y ini. Dengan titik yang dengan persamaan garis yang melewati titik B24 dan garisnya tegak lurus dengan garis 3x plus 2. Cara menyelesaikannya bagaimana? Kalau Anda ingin lebih mudah pakai Graver Free, caranya bagaimana? Untuk menggambar grafiknya yang penting ya. Caranya bagaimana? Kita cari dulu persamaan garis yang melewati titik A31 ini. Nanti kalau kita gambar akan sejajar dengan garis Y setengah X min 3. Kemudian yang kedua kita cari persamaan garis yang melewati titik B24. Tegak lurus dengan garis ini. Sekarang yang melewati titik A. Berarti kita menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan B X min X1. Berarti Y min 1 sama dengan setengah X min 3. Atau Y sama dengan misalnya ya setengah X min setengah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang kita mencari persamaan garis yang melewati titik B24. Tegak lurus. Karena tegak lurus, maka B kali B1 sama dengan min 1. Koefisien arahnya adalah 3 ini. Berarti B min 3 sama dengan min 1. Atau B sama dengan min 1/3. Berarti persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan B X min X1. Berarti Y min Y1-nya adalah 4 sama dengan min 1/3 kali X min 2. Atau kalau kita cari nanti ketemunya Y sama dengan min 1/3X plus 14/3. Ini persamaan yang kedua. Nah, kalau sudah diketahui persamaan 1 dan persamaan 2, sekarang kita eliminasikan antara yang 1 dan 2 itu. Berarti setengah X min setengah sama dengan min 1/3X plus 14/3. Nah, nanti Anda cari. Ya, berarti berapa ini? Setengah X plus 1/3X sama dengan 14/3 plus setengah. Ya, nanti kalau kita cari X-nya ketemu 31/5, kemudian Y-nya ketemu 26/10. Atau kalau desimal, X-nya ini ketemunya berapa? 6,2. Kemudian Y-nya ketemu 2,6. Ya, ini adalah koordinat titik potongnya. Kalau kita gambar, misalnya saya menggunakan Graver Free, titik potongnya ada di koordinat 6,2 dan 2,6. Jadi lebih mudah nanti. Lebih mudah menggunakan Graver Free. Sekali lagi, saya minta program ini di-download aplikasi ini. Sehingga nanti kalau Anda menggambar keseimbangan pasar akan lebih mudah. Yang penting fungsinya ditentukan. Ini adalah fungsi yang pertama, ini adalah fungsi yang kedua. Ya. Nah, nanti kalau Anda ingin menggambar lengkap, ya berarti ada 4 garis. Persamaan garis yang melewati titik A31, sejajar dengan setengah X min 3. Persamaan garis yang melewati titik 24 tegak lurus dengan garis 3x plus 2. Ya, ini saya kira. Nah, sekarang bagaimana kalau modelnya itu tidak konstan? Formulasi 1 dan 2 tadi itu kan kita pakai kalau titik garisnya itu tepat berada dalam garis itu. Kalau perubahannya tidak konstan, untuk menentukan linear equation, misalnya untuk Y sama dengan A plus BX ya,
Kalau perubahannya tidak konstan, itu kita menggunakan rumus ini. Ya, ini pelajaran statistik sebenarnya ya. Rumusnya ini. A sama dengan sigma Y dan seterusnya. B sama dengan N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi ini. Ya. Kalau di program aplikasi, Anda bisa menggunakan aplikasi regression ini. Coba dicari nanti ya. Dicari aplikasi regresi. Ya, bisa digunakan untuk menyelesaikan model persamaan linear yang perubahan datanya tidak konstan. Bagaimana bentuk perubahan data yang tidak konstan itu? Misalnya begini. Ini contoh dari regresi linear sederhana yang memiliki satu variabel bebas ya. Misalnya kita ingin melihat hubungan antara kemampuan tenaga penjual dalam melakukan penjualan dengan harga produk yang dijual. Katakanlah yang paling kecil karena contoh ya, sebanyak 5 orang tenaga penjual sebagai sampelnya. Dari pengamatan diperoleh data penjualan dan harga jual barang sebagai berikut. Ini misalnya penjualan. Ya, untuk sampel pertama 1 unit, harga produknya 2. Dan seterusnya. Ini kan perubahannya tidak konstan ya, tidak konstan. Ini 1, ini 5, ini 4, ini 2, ini 3. 2, 4, 6, 4, 2. Kalau perubahannya seperti ini, maka formulasi rumus ini tidak bisa kita pakai. Ya, Y min Y1 sama dengan BX min X1 ini tidak bisa digunakan. Ya, atau menggunakan rumus yang kedua tadi itu Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 X min X1 X2 min X1. Tidak bisa. Data ini hanya dipakai untuk yang perubahannya konstan. Tapi kalau modelnya seperti ini, maka tidak bisa kita menggunakan rumus ini. Yang kita pakai rumus yang mana? Rumus yang tadi. Nah, ini ya. Jadi untuk menentukan bentuk persamaannya, Y sama dengan A plus BX, maka Anda mencari berapa nilai konstantanya dan berapa nilai koefisien variabelnya itu. Dengan menggunakan rumus seperti ini. A sama dengan sigma ini, B sama dengan ini. Ya, Anda buat dalam bentuk matrik, ya Anda uraikan. Untuk X1, Y-nya ini, X kuadratnya berapa, X kali Y-nya berapa, dan seterusnya. Sehingga nanti Anda masukkan ke persamaan ini. Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 1,8 plus 0,6X. Ya. Jadi ini namanya regresi sederhana. Regresi linear sederhana. Jadi saya ulang ya. Ada perubahan data yang sifatnya konstan. Jadi ini kalau kita gambar ya, misalnya begini ya. Kalau ini digambar itu, jadi misalnya ini garisnya, katakanlah ya, datanya itu ada di sini. Ya, ada tidak di tepat garisnya ini. Tapi kalau yang pertama tadi kan datanya tepat ada di sini. Ya, jadi tepatnya. Nah ini yang rumus yang kedua tadi itu, rumus yang ini. Ya, ini. Perubahan datanya tidak konstan. Ya, silakan nanti Anda aplikasi program regressionnya. Nah, yang kedua, sekarang kita melompat sedikit mengenai fungsi nonlinear kuadratik. Ya, fungsi nonlinear ini juga merupakan fungsi yang sering digunakan dalam analisis ekonomi. Ya, hubungannya juga merupakan bentuk sebab akibat. Kalau bentuknya fungsi polinom, maka fungsi pangkatnya paling tinggi 2, berderajat 2. Bentuk umum fungsi kuadratik itu syaratnya A-nya, A2-nya tidak sama dengan 0. Ini aja yang pentingnya. Kalau A2-nya sama dengan 0, maka fungsinya linear. N-nya, derajatnya paling tinggi 2. Sering ditulis dengan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi A-nya ini tidak sama dengan 0. Ya. Derajat N-nya sama dengan 2. Ini disebut dengan fungsi kuadrat. Ya, contohnya ini, misalnya kalau kita diminta untuk menggambar garis kuadratik X kuadrat min 9X plus 18. A-nya diketahui 1, lebih besar daripada 0, berarti kuadrat, B-nya min 9, C-nya 18. Untuk menggambar kurva nonlinear kuadratik, itu ada 3 cara mencari penggal garisnya dengan sumbu Y dan sumbu X.
kemudian mencari koordinat titik puncaknya, dan mencari sumbu simetrinya. Kalau penggal garisnya dengan sumbu Y, X-nya 0. Penggal garisnya dengan sumbu X, Y-nya 0. Ya. Kalau misalnya tidak bisa difaktorkan, maka Anda bisa menggunakan rumus kuadratik seperti ini untuk mencari penggal garisnya dengan sumbu X pada saat Y0. Tetapi kalau bisa difaktorkan, ya difaktorkan, ya misalnya ini kan faktornya berapa ini? X min 3, X min 6 sama dengan 0 ya. X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 6. Jadi nanti garis ini akan memotong di sumbu X 3 dan sumbu Y, sumbu X yang kedua adalah 6. Nah, kemudian titik puncaknya nanti kalau di matematika murni menggunakan formulasi ini, koordinatnya. Absisnya min B per 2A, ordinatnya min D per 4A. Diskriminan, ya, diskriminan. D itu B kuadrat min 4AC, ya, rumusnya ini. Ya. Nih, kemudian sumbu simetri garis yang membagi fungsi kuadrat menjadi dua bagian sama besar, min B per 2A. Nah, ini akan lebih mudah kalau Anda menggunakan grammar free, sekali lagi ya. Tinggal Anda bentuk persamaan garisnya saja. Persamaannya, expression functionnya Y sama dengan fungsi dari X, tentukan X kuadrat min 9X per 18. Nanti akan ketemu grafiknya seperti ini. Jadi memotong di sumbu Y18, memotong di sumbu X3 dan 6. Ini adalah titik puncaknya. Titik puncaknya koordinatnya, absisnya 4,5, ordinatnya min 2 dan min 2 per 5. 25. Itu fungsi kuadrat ya. Saya kira mengulang kembali pelajaran yang Anda peroleh di SMA. Nah, sekarang kita langsung melompat ke penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Yang pertama, fungsi linier digunakan untuk menentukan fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, sekarang yang pertama, bentuk umum daripada fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu apa? Fungsi yang menggambarkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Fungsi permintaan itu kalau kita gambar bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ini adalah harga tertinggi yang tidak ada barang yang ditawarkan. Ini adalah kuantitas barang yang tidak memiliki harga atau yang kita sebut dengan barang bebas itu ya. Ini harga tertingginya. Ini bentuk fungsi permintaannya, misalnya P sama dengan A min BI. Nah, ini. Atau I sama dengan A min BP. Koefisien arahnya untuk harga dan kuantiti adalah negatif. Sehingga kalau kita gambar bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Hukum permintaan ini berlaku kalau kita mengasumsikan ceteris paribus, di luar harga dan kuantiti barang itu dianggap tetap tidak berubah. Yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu kebalikan daripada fungsi permintaan, ini perilaku konsumen. Ya, fungsi penawaran itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini adalah harga terendah sehingga tidak ada barang yang ditawarkan. Ini perilaku produsen ya. Koefisien arahnya adalah positif sehingga bentuk fungsinya misalnya fungsi supply ini P sama dengan A plus BI atau I sama dengan A plus BB. Koefisien arahnya adalah positif, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian yang ketiga adalah bentuk keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu adalah suatu keadaan secara matematis di mana pada tingkat harga jual tertentu sebesar PE, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. HID sama dengan HIS. Ya. Ini yang disebut dengan market equilibrium. Keseimbangan pasar, market equilibrium. Ya. Suatu keadaan di mana pada tingkat harga jual tertentu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan.
Secara geometri itu bisa diperoleh dari perpotongan antara fungsi permintaan ini dengan fungsi penawaran. Ya, kalau bentuk matematisnya ya HD sama dengan quantity supply. Ya, contohnya misalnya begini. Katakanlah saya mempunyai fungsi permintaan. H sama dengan 15 min setengah P. Fungsi penawarannya H min 6 plus P. Tentukan harga dan kuantiti keseimbangannya. Maka kuantiti keseimbangannya HD sama dengan HS. Kita eliminasikan antara fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Jadi 15 min setengah P sama dengan min 6 plus P. Berarti berapa ini? Kalau kita pindah ke sini, setengah P plus 1 sama dengan 2P. 21 ya. Atau 3, ini P ya. P. 3 per 2P sama dengan 21. Berarti P-nya sama dengan 14. Kalau P-nya 14, H-nya sama dengan 8. Jadi ini adalah market equilibrium-nya. ME-nya itu ada di 8 dan 14. Saya kira mudah ya. Mudah. Ini untuk menentukan keseimbangan pasarnya. Ya, jadi kalau kita gambar dengan menggunakan Graeber-Free, model keseimbangan pasarnya seperti ini. Yang pertama, yang putih ini adalah fungsi permintaannya. Kemudian yang kedua, ini adalah fungsi penawarnya. Kalau dalam Graeber-Free, X itu menggantikan sumbu kuantitinya, Y itu menggantikan sumbu harganya. Ya, karena ini matematika ya. Maka yang dipakai adalah simbol dalam matematika murni, Y dan X untuk menggambar sebuah garis. Ya, ini fungsi permintaannya, ini fungsi penawarannya. Ini adalah keseimbangan pasarnya. Berapa keseimbangan pasarnya? Kuantitinya adalah 8, harganya adalah 14. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya. Apa yang mempengaruhi perubahan keseimbangan pasar? Ya, keseimbangan pasar itu secara spesifik bisa mengalami perubahan kalau ada intervensi dari luar. Salah satu intervensinya adalah bentuk pengenaan pajak. Dalam hal ini adalah pajak penjualan. Pajak penjualan itu adalah pajak yang dikenakan terhadap produsen untuk setiap unit barang yang dijual. Kalau pemerintah mengenakan pajak, ya, ini akan menyebabkan kenaikan harga. Namun demikian, karena ini adalah jenis pajak penjualan, maka atas pengenaan pajak itu biasanya konsumen akan mengalihkannya kepada konsumen. Ya, jenis pajak penjualan itu seperti itu. Kalau Anda merokok itu dikenakan pajak, ya. Tapi atas pengenaan pajak itu, produsen akan membebankannya kepada konsumen. Nah, ada dua jenis pajak yang kita bahas. Yang pertama adalah pajak per unit T rupiah. Kalau pemerintah mengenakan pajak sebesar rupiah untuk setiap unit barang yang dijual, maka yang berubah itu adalah fungsi penawarannya. Fungsi permintaannya tetap tidak mengalami perubahan. Jadi fungsi penawarannya akan bergeser sebesar pajak yang dibebankan. Jadi kalau sebelum pajak fungsi penawarannya katakanlah P sama dengan A plus BI, kalau pemerintah mengenakan pajak sebesar T rupiah per unit, maka fungsinya akan berubah. FST P sama dengan A plus BI plus T. Ya, kalau fungsinya dibalik menjadi seperti ini. H sama dengan A plus B kali P min T. Ya, ingat ya, jangan kebalik. Kalau ini P sama dengan fungsi dari H, kalau ini H sama dengan fungsi dari P. Jadi berbeda, meskipun hasilnya sama. Formulasinya yang berbeda, hasilnya sama. Selama itu adalah fungsi linier. Ya, contoh misalnya ini. Yang tadi ya, diketahui fungsi permintaannya 15 minus setengah P, fungsi penawarannya min 6 plus P. Ya, kalau pemerintah misalnya mengenakan pajak sebesar $3 per unit barang,
tentukan harga dan keseimbangan sebelum dan sudah pajak. Ya, kalau kita selesaikan yang keseimbangan pasar sebelum pajak tadi kan sudah ya, ID sama dengan GS. Yang kedua, sekarang kita cari keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak, GST. Nah, sekarang kita cari fungsi penawaran setelah pajak. Sebelum pajak kan fungsi penawarannya ini. I sama dengan min 6 plus P. Kalau pemerintah mengenakan pajak sebesar $3 per unit, maka FST I sama dengan min 6 plus P min T. Ya, berarti FST I sama dengan min 6 plus P min 3. Atau FST I sama dengan P min 9. Jadi ini fungsi penawaran setelah pajak. Berubah ya. Kalau sebelum pajak itu konstanta pada saat P-nya 0, H-nya min 6. Nah, ini sekarang berubah. Kalau P-nya 0, min-nya, H-nya min 9. Jadi perubahan kuantiti atau harganya itu adalah sebesar pajak yang dibebankan. Ya, pajak yang dibebankan. Nah, kalau ini sudah ketemu, sudah selesai, maka nanti Anda mencari ini. Ya, keseimbangan pasarnya berarti 15 min setengah P sama dengan P min 9. Nanti kalau kita cari, ketemunya misalnya, ya, H-nya, HT-nya itu adalah 7, harga setelah pajaknya itu adalah 16. Jadi syaratnya tadi itu, kalau dikenakan pajak, kuantitinya akan turun. Ya, yang semula tadi 8 menjadi 7, sedangkan harganya naik. Yang semula 14 menjadi 16. Jadi kalau kita cek ya, ME sebelum pajak tadi itu 8 dan 14. Kemudian keseimbangan setelah pajak, MET itu adalah 7 dan 16. Jadi memenuhi syarat. Sebelum pajak kuantitinya 8, setelah pajak kuantitinya turun 7. Sebelum pajak price-nya 14, setelah pajak price-nya naik. Ini naik, ini turun. Nah, kalau kita gambar bentuknya seperti ini. Ya, pakai grafer free sekali lagi, lebih mudah. Ini fungsi permintaan, ini fungsi penawaran sebelum pajak, ini fungsi penawaran setelah pajak. Ini adalah harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Ya. Nah, di sini kita bisa menentukan. Ini kalau kita gambar ya. Kalau kita gambar tadi ini. Ini fungsi penawaran sebelum pajak, ini fungsi penawaran setelah pajak. Ini adalah keseimbangan setelah pajak, ini keseimbangan sebelum pajak. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa total pajak yang sebenarnya dibebankan pada konsumen. Ini yang pada konsumen. Ya. Tentu lebih banyak ya. Ini adalah total pajak yang dibebankan pada produsen itu sendiri. Jadi kalau kita menggunakan hitungan harga, ya, kalau kita menggunakan hitungan harga, ya, kalau kita menggunakan hitungan harga, beban pajak yang ditanggung konsumen itu rumusnya, ya, beban pajak ya, dari sisi aspek price itu sama dengan 16 dikurangi 14, $2. Beban pajak yang ditanggung produsen itu dari sisi harga 14 dikurangi dengan 13, $1. Maka jumlah pajak yang diterima pemerintah itu adalah HE kali T, 7 dikalikan dengan 3, $21. Ya. Jadi kalau saya ulang kembali, kalau melihat berdasarkan grafik, kalau misalnya Anda diminta menentukan beban pajak dari sisi harga yang ditanggung
konsumen adalah ini areanya. 16 dikurangi 14 sama dengan $2. Kalau pajak yang dibebankan pada produsen ini. Ya, ini 14 dikurangi 13 sama dengan $1. Ya, itu dari sisi harga, dari sisi price. Tetapi kalau total pajak yang dibebankan pada konsumen dan produsen yang diarsir ini, total pajaknya berapa? Kalau total pajak, ini misalnya ya, total pajak itu berarti kuantiti dikalikan dengan price-nya. Kuantitinya berapa? Min PT min PE. Jadi 7 min 2 sama dengan 14. Ya, total yang diarsir. Yang produsen juga demikian. Yang produsen berarti berapa ini? Berarti 14 dikurangi 13 kali 7 sama dengan 7. Ya. Nah, yang diarsir secara keseluruhan itu adalah total pajak yang diterima pemerintah. T sama dengan HT kali T. 7 kali 3 sama dengan 21. Ya, penjumlahan ini ditambah ini sama dengan 21. Pajak yang diterima pemerintah. Ya, pajak yang diterima pemerintah. Jadi itu ya. Ya, beban pajak yang ditanggung konsumen dari sisi harga. Ini dari sisi harga ya, beban pajak yang ditanggung produsen dari sisi harga. Kemudian jumlah pajak yang diterima pemerintah. Nah, yang kedua sekarang bagaimana kalau untuk jenis pajak proporsional. Pajak proporsional itu adalah pajak yang dikenakan sebesar persentase tertentu terhadap harga jual. Ini terhadap harga jual. Ya, terhadap harga jual. Jadi kalau pajaknya berbentuk proporsional R%, maka fungsi penawarannya akan berubah. FSR P sama dengan A plus B I kali 1 plus R. Ini kalau P sama dengan ini. Tetapi kalau bentuknya I sama dengan fungsi dari B, maka I sama dengan A plus B kali P dibagi 1 plus R. Ya, ini. Ini kalau pajak persentase. Ya, kalau pajak persentase seperti ini. Ingat rumusnya ya, R itu dalam bentuk persen, misalnya 25%, 20%, 15%, yang umumnya seperti itu. Kalau Anda makan di restoran, itu pajaknya 10%. Kalau Anda makan di McDonald, misalnya pajaknya 10% dari harga jual produk. Ya, nah, saya tidak membahas yang ini. Saya berikan contoh yang gampang ya, misalnya ya. Bentar. Ini kalau contohnya berbentuk kuadrat, ya. Contohnya kalau berbentuk kuadrat, saya hanya membahas mengenai perubahan fungsi penawaran saja. Nanti Anda hitung hasilnya. Saya tunjukkan hasilnya di perhitungan menggunakan Graphar Free. Nah, contoh soal ini ada di buku saya di halaman 58. Ya, silakan dicek nanti ya. Halaman 58. Ini, silakan ini. Jadi kalau misalnya ini diketahui fungsi permintaannya ini, bentuknya I sama dengan fungsi P, dikenakan pajak sebesar 25%. Berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? Ya. Berapa besar pajak yang ditanggung konsumen dan produsen? Ya, ada di halaman 58 sampai dengan halaman 59. Silakan dibuka di buku saya nanti. Saya hanya menunjukkan perubahan fungsi penawaran sebelum dan sesudah pajak. Fungsi penawaran sebelum pajak itu kan seperti ini. Fs I sama dengan P kuadrat
plus 2P min 3. Ya, ini. Kalau pemerintah mengenakan pajak sebesar 25% misalnya ya, pajaknya 25%, maka bagaimana perubahan bentuk fungsi penawarannya? Ya, kalau pemerintah mengenakan pajak sebesar 25%, maka fungsi penawarannya akan berubah. FSR Hi sama dengan, ini ya, P-nya itu berarti P dibagi 1 plus 25%. 25% itu kalau dalam bentuk desimal kan 1/4 ya. 1/4 kuadrat plus 2 kali P dibagi 1 plus 1/4 min 3. Atau FSR Hi sama dengan, berapa ini? Ini kuadrat ya, berarti sama dengan, ini kan 1 ditambah 1/4 itu kan 5/4. Kalau dikuadratkan menjadi 16/25P kuadrat plus 8/5P min 3. Jadi ini adalah fungsi penawaran setelah dikenakan pajak. Ya, fungsi penawaran setelah dikenakan pajak. Nah, untuk menentukan harga dan kuantitas keseimbangan setelah dikenakan pajak, maka Anda eliminasikan. Jadi quantity demand sama dengan quantity supply setelah pajak. Quantity demand-nya kan berapa tadi? 9 min P kuadrat sama dengan 16/25P kuadrat plus 8/5P min 3. Dan nanti Anda cari. Jadi kalau dicari ini berapa misalnya? Misalnya 41/25P kuadrat plus 8/5P min 12 sama dengan 0. Ya. Ini kalau kita kalikan 25, 41P kuadrat plus 8/5 kali 25, 40P min 300 sama dengan 0. Dah. Kalau bentuknya seperti ini tidak bisa difaktorkan, maka Anda bisa mencari dengan menggunakan rumus ABC. P1, P2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sudah nanti Anda masukkan misalnya min 40 plus minus akar 40 kuadrat min 4 kali 41 min 300 dibagi dengan 2A, 82. Sehingga nanti kalau kita cari misalnya P1-nya kita ambil yang positif, ketemunya adalah misalnya berapa? P-nya ketemu 2,3. 2,3. Hi-nya ketemu, ini misalnya ya, nanti kalau Anda cari di buku saya ini, G-nya ketemu 3,89. Ini ya, 2 angka di belakang koma saya ambil. Ya nanti mungkin kurang pas perhitungannya dengan Gravel Free. Jadi yang penting ini, keseimbangan pasar setelah pajak diketahui 2,3 dan 3,89. Dah. Nah, kalau sudah seperti itu, untuk lebih mudahnya, misalnya Anda bisa cek dengan menggunakan Gravel Free. Ini adalah keseimbangan sebelum pajak. Ya, ini adalah keseimbangan setelah pajak. 3,89 dan untuk P-nya 2,3. Untuk P-nya 2,3, H-nya 3,89. Ini setelah pajak, ini sebelum pajak 5,2. Ya, dah ini. Jadi sekali lagi lebih mudah menggunakan Gravel Free untuk menggambar grafiknya.
Ya. Nah, kalau gambar misalnya manual seperti ini yang di buku saya. Ya. Ini adalah market equilibrium sebelum pajak, ME. Misalnya ya, ini adalah market equilibrium setelah pajak, MER. Ya, ini bukan 3,7 tapi 3,89 kalau ingin pas ya. Ini 5, ini 2,3 ya, 3,89. Dah. Apa bedanya dengan pajak per unit? Bedanya dengan pajak per unit adalah untuk menentukan, jadi mengkonversi pajak persentase itu menjadi pajak per unit. Ini harus kita lakukan terlebih dahulu untuk menjawab berapa besar penerimaan pajak pemerintah nantinya. Jadi kita harus merubah bentuk pajak persentase. 25% itu kalau dirubah menjadi pajak per unit sama dengan berapa rupiah. Rumus yang digunakan itu adalah T sama dengan harga setelah dikenakan pajak dikalikan R dibagi 1 plus R. Jadi T per unitnya harga setelah pajaknya tadi kan 2,3. Pajak persentasenya 1/4 dibagi 1 ditambah 1/4. Jadi T-nya sama dengan 0,50. Jadi ini 0,50 dolar. Jadi artinya apa? Pajak 25% itu kalau disetarakan dengan nilai price harga itu sama dengan 0,5 dolar. Ya. Ini. Jadi mengkonversi pajak persentase itu menjadi pajak per unit. Nah, kalau ini sudah diketahui, maka Anda bisa mencari berapa besarnya penerimaan pajak pemerintah. Penerimaan pajak pemerintah itu rumusnya kan T besar sama dengan T kecil kali VR. T kecilnya 0,5 kali kuantiti setelah pajaknya tadi berapa? 3,89. Ya, 3,89. Ya, kurang lebih berapa ini? Ya, sekitar 18-an ya. Tapi ini kurang pas ini ya. Ya. Jadi itu. Ya, ini bukan 18 tapi kurang lebih ya, kurang lebih karena ini 3,89. Ini mungkin sekitar 19,55 kan ya. Ya, ini pajak total penerimaan pajak pemerintah. Ya, tidak sama seperti yang di buku saya karena pembulatannya berbeda dengan yang di buku saya. Ya. Itu untuk nanti kalau Anda ingin mencari berapa, misalnya kita kembali lagi ke ini ya. Kalau yang di sini berarti asal gambarnya dipenuhi, ini adalah total pajak yang dibebankan pada konsumen. Ini total pajak yang dibebankan pada konsumen. Yang diarsir di bawahnya ini adalah total pajak yang dibebankan pada produsen. Ya, produsen. Kalau dari sisi harga, misalnya berapa nilai dolar pajak yang dikenakan pada konsumen, ya Anda kurang ini aja, 2,3 dikurangi dengan 2, 0,3.
berapa pajak yang dibebankan pada produsen. 2 dikurangi dengan 1,8. Jadi ini kalau dari sisi price, konsumen itu sama dengan berapa? 2,3 dikurangi dengan 2. Kita maafin ya, Kak. Ya, 2,3 dikurangi dengan 2 atau sama dengan 0,3 ya dolar. Kalau dari produsen itu berarti 2 dikurangi 1,8 sama dengan 0,2. Ya, 2 dikurangi 1,8, 0,2, 0,3. Ya, ini kalau dijumlahkan 0T-nya itu kan menjadi berapa? T kecilnya ya. T kecilnya itu kan pajak per unitnya kan 0,2 ditambah 0,3 sama dengan 0,5 dolar. Ya, itu pajak per unit yang dibebankan pada pajak per unit yang dikenakan pemerintah. Alokasinya 0,5 itu 0,2 untuk konsumen, 0,3 untuk 0,2 untuk konsumen, 0,3 untuk produsen. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk tugas yang harus Anda kerjakan, silakan Anda kerjakan 3 soal berikut ya. Ini soal yang pertama, soal yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, ada 8 poin. Ada 8 poin yang harus Anda kerjakan, nanti plus 2 menjadi 10. Soal 3 ini nanti Anda kerjakan melalui Google Classroom. Nanti akan saya unggah di Google Classroom. Ya. Jadi saya minta Anda pelajari kembali materi yang saya berikan pada hari ini pelan-pelan. Gunakan buku yang sudah saya tunjuk, yaitu buku saya, untuk halaman 33 sampai halaman 67. Saya ulang lagi ya. Fungsi halaman 33 sampai halaman 67. Tetapi khusus untuk pembahasan pajak. Khusus untuk pembahasan pajak saja. Pajak per unit, dan yang kedua adalah pajak persentase. 2 ini saja yang kita bahas ya. Nih, minggu depan baru kita akan membahas materi yang lain. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Materi ini bisa Anda pelajari kembali di buku saya di bab 3 teori fungsi halaman 33 sampai halaman 67 khusus untuk bahasan pajak, yaitu pajak per unit dan pajak persentase. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang terakhir, saya kira belajar matematika itu seperti halnya kita hidup dalam dunia ini. Ya, jadi hidup itu ibarat matematika. Sesulit apapun sebuah masalah, pasti ada penyelesaiannya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya minta Anda pelajari kembali. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.